Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 25 Januari 2025 bersama Ibu Ivon dan Bapak Yopi Tarore dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, jumpa kembali kita untuk renungan hari ini. Renungan hari ini bagaimana pertobatan Paulus, kemudian bagaimana kelanjutannya itu. Kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami masih sempat hari ini menikmati sabda-Mu. Berbicaralah pada kami semua, apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bukakan mata hati kami supaya dapat menangkap segala kerinduan yang Engkau mau berikan pada kami dan seharusnya kami lakukan. Inilah doa kami. Dan perantaraan Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Putra Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Markus 16 ayat 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita sudah baca, kalau lihat bacaan pertama, Paulus bertobat. Dia tinggalkan, tadinya dia pembunuh umat Kristiani, masukkan ke penjara. Sekarang dia berubah 180 derajat. 180 derajat. Pembela Kristus, orang-orang Kristiani, pembela pernyataan-pernyataan bagaimana dia sangat mencintai Tuhan. Celakalah aku kalau tidak mewartakan Injil, memberitakan Injil. Celaka. Betapa dia begitu serius melayani Tuhan. Itu bagus. Dari keburukan 100% dia balik menjadi pelayan Tuhan Yesus. Bahkan akhirnya dia menjadi martir. Santo Paulus. Nah, itulah Paulus. Nah, kita sekarang bagaimana? Saya dulu sudah pernah dengar mungkin bagaimana saya 10 dukun lebih. Bagaimana 10 dukun lebih saya berguru di situ untuk mendapatkan ketenangan, mendapatkan keselamatan, kelegaan, dan semua tidak dapat. Setelah saya tinggalkan semua itu, kegelapan itu, kan gelap-gelap itu jelek kan ya, pokoknya soal kegelapan itu saya tinggalkan. Saya balik 180 derajat. Karena dikatakan tobat itu 180 derajat. Kalau 360 derajat berputar lagi sekali lagi, itu namanya tomat. Tobat tapi umat lagi. Saya mulai belajar untuk berbalik 180 derajat. Belajar dengan senior-senior yang ada. Tahun 1987 saya ngikut suatu kelompok kecil pendoa-pendoa. Woi, mereka hebat-hebat. Pendoa-pendoa karena Yesus ada dalam mereka. Mereka pegang Injil yang Yesus kasih pada kita tadi. Markus 16. Mengusir setan dalam namaku. Menumpangkan tangan pada orang sakit sembuh. Apalagi bagaimana perlindungan Tuhan. Walaupun minum racun maut tidak akan mati. Kita mau diguna-guna atau apapun, jangan takut. Dan itu rupanya betul-betul terjadi dalam kelompok tim pelayan ini. Bagaimana mereka begitu berani mengikuti Yesus karena jaminan Tuhan itu. Nah, saya yang sudah berubah dari gelap kepada terang,
Terang Yesus yang ajaib. Saya sudah berubah itu, saya mulai belajar dan belajar. Dalam suatu acara di mana ada 5-6 orang yang minta didoakan soal perdukunan, soal penyembahan berhala dengan jimat-jimat, soal yang kecil-kecil itu. Saya ikut, saya melihat ada yang seperti macan, bagaimana mendapat kelegaan. Ada yang seperti ular, ada yang seperti monyet, ada yang diam saja, lain-lain. Yang terakhir soal ketakutan. Ada satu bapak yang takut sekali, takut, siang malam takut, entah ada apa. Saya lihat, wah ini ringan kalau begini, saya mau coba ini. Saya katakan pada teman-teman, kalian sudah mendoakan, boleh nggak saya yang mendoakan yang satu itu? Oh boleh, silakan. Wah kesempatan, dia bilang, ini ada pelayan muda yang mau melayani. Waktu itu umur saya baru 37, mau melayani. Wah langsung minta pada Tuhan, doakan supaya dia jadi berani. Ditinggalkan oleh kuasa-kuasa yang membuat dia ketakutan, entah kuasa apa itu. Doakan, dan ternyata dia mendapat ketenangan. Weh, Yesus luar biasa ya, mendapat ketenangan. Saya kemudian mulai berpikir, wah, Tuhan Yesus mau pakai juga saya, walaupun saya ini baru belajar ya. Tuhan Yesus mau pakai. Syukur, saya bersyukur, betul-betul bersyukur. Rupanya itu kan sudah ditulis dalam kitab suci, doa jenis ini hanya dengan doa dan puasa. Persiapannya harus ada doa dan puasa, bukan sekedar bisa doa. Tengah malam, jam 2, jam 3 kira-kira, saya terbangun tapi takut sekali, buka mata pun takut. Saya angkat kaki pelan-pelan, saya korek kaki istri saya. Untung dia terbangun. Kenapa Pak? Saya takut sekali, takut. Istri saya ingat, oh ini dia nih. Gara-gara usir rasa ketakutan, usir yang mengikat ketakutan pada orang tadi siang, sekarang transfer. Doa, istri saya doakan, selesai doa, saya tenang, tidur lagi. Tarik selimut, tidur lagi. Mantap. Rupanya kuasa itu betul ada pada kita, betul ada pada istri saya juga. Dia mendoakan saya dan saya tenang. Selesai, saya bilang, aduh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah dari itu saya melihat bahwa kuasa yang Yesus berikan pada kita melengkapi pertobatan kita supaya kita tidak ditarik kembali oleh iblis, tidak kalah sama dunia lagi. Bahkan dia memberi kuasa itu pada kita, sampai pada kuasa menumpangkan tangan pada orang sakit sembuh, mengusir setan. Jadi bukan hanya menangkal gangguan setan, tapi mengusir setan. Ya, bukan hanya menangkal, tapi mengusir setan. Jadi betapa kuasanya. Kalau menangkal kan seperti hujan, kita tutup aja pakai jas hujan. Sudah kan? Aman. Tidak bisa masuk air hujan di badan kita, di pakaian kita. Tapi kalau menangkal, berarti serangan itu tidak masuk ke kita, tapi sudah ditangkal oleh kuasa Tuhan Yesus. Sudah dibungkus, dilindungi oleh kuasa Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Setelah kita tobat, Tuhan mengutus kita pergi memberitakan tidak dengan tangan kosong, tapi dengan kuasa dari Yesus sendiri. Luar biasa, bersyukurlah. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau pakai kami. Setelah kami tinggalkan kelemahan-kelemahan dosa kami, Engkau mau pakai kami menjadi alat di tangan-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Tapi Engkau mau mengundang, memakai kami. Inilah kami Tuhan, pakailah kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa, hanya Engkaulah andalan kami ya Tuhan Yesus. Tolong Tuhan,
Dalam kelemahan kami mau mengikut Engkau, dan Engkau yang melindungi, memberi kekuatan kuasa itu pada kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat melayani. Ikutlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita semua. Amin. Sampai jumpa. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 25 Januari 2025. Terima kasih kepada Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroreh untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.